Jadi kalau ada siapapun, walaupun dia bukan orang PKI, tapi kalau anti agama, ya dia sudah kena PKI. Oh. Sudah terbius. Jadi ideologinya udah masuk, walaupun dia tidak mengatakan aku komunis. Iya, walaupun kita tahu ya, si A itu bukan PKI, tapi kamu sudah kerasukan ajaran PKI, sebab kamu tidak senang dengan agama. Kalau kita ini diam, berarti kita punya investasi merelakan anak cucu kita dibantai oleh PKI. 100% lah. PKI gaya baru. Siapa itu? Ya PKI yang berontak tahun 48 dan 65. Kalau dulu menggunakan kekerasan, sekarang masuk ke dalam sistem pemerintahan, mempengaruhi kebijakan pemerintah. Dan berhasil. Menurut jenengan berhasil, Pak? Berhasil sekali. Bismillahirrahmanirrahim. KM Podcast, hangatkan hati, hangatkan pikiran. Alhamdulillah, pemirsa FKM TV, kita hari ini pembahasan yang cukup menarik. Kita kedatangan tamu yang sudah tidak asing lagi di FKM Podcast, karena dulu juga sudah mampir. Kita sapa dulu beliau, Pak Usman. Assalamualaikum Pak Usman. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat selalu. Alhamdulillah sehat. Semua keluarga di sini. Alhamdulillah sehat semua ini. Kru-krunya juga senyum-senyum semua, walaupun jomblo semua itu. Ya Masya Allah. Sehat Pak Usman? Alhamdulillah, doa penjenengan semuanya. Alhamdulillah. Kalau terakhir podcast tahun yang lalu Pak ya? Iya, tahun yang lalu. Tahun yang lalu, dan itu alhamdulillah itu Pak. Apa namanya? Penontonnya cukup meledak. Itu sudah 900-an sekian ribu. Wah, alhamdulillah. Hampir 1 juta. Alhamdulillah. Dan artinya kan feedback untuk masyarakat umum sangat membutuhkan hal itu. Ya, bukan karena saya, tapi karena FKM-nya. Masya Allah. Ya karena jenengannya dong. Karena FKM-nya itu loh, saya yang nimbrung. Saling melengkapi lah, mutualisme lagi Pak. Jadi untuk aktivitas sekarang masih apa ini? Di rumah aja atau ada kegiatan yang lain, Pak? Saya tuh nggak bisa kalau diem, sakit semua. Kalau dia malah sakit? Ya, jadi harus aktif dipergerakan. Masya Allah, sampai hari ini? Sampai hari ini. Nah, itu mungkin jadi alasan jenengan disehatkan sama Allah. Amin, amin. Amin. Ya. Masya Allah. Oke. Di podcast terakhir kemarin, panjenengan nyinggung tentang masalah buku nih. Ya. Nah, ini udah ada di tangan saya nih bukunya. Ini buku sudah tercetak berapa berapa buku Pak? Setahu saya baru 400-an. Baru 400-an. Dan harapan saya itu masing-masing madrasah, masing-masing pondok pesantren itu mencetak sendiri. Kan saya masih punya filenya, dicetak kemudian dibagikan gratis. Harapan saya seperti itu. Jadi ini memang hak ciptanya memang boleh disebar? Boleh. Masya Allah. Asal tidak merubah isinya. Tidak menambah juga. Oke, kalau saya boleh tanya, tujuannya apa Pak bikin buku ini Pak? Jadi ini terutama untuk pegangan aktivis pergerakan. Jadi kalau aktivis nanti pegangannya ini untuk berdiskusi dengan tokoh-tokoh PKI tingkat nasional pun tidak bakal kalah. Artinya ini semua fakta yang tidak terbantahkan. Ya, fakta semua. Fakta semua. Coba Pak, satu mungkin yang jenengan tulis di sini, kira-kira ada nggak yang dari orang-orang PKI itu selalu pakai jurus itu tapi terbantahkan di sini nih? Apa Pak contohnya Pak? Dia mengatakan bahwa PKI kan sudah dilarang. Sudah dilarang nih, ya. Saya katakan dilarang itu bukan berarti tidak ada. Dilarang bukan berarti tidak ada, oke. Dilarang memetik bunga, bunganya kan ada. Oh, bunganya ada tapi nggak dilarang dipetik? Ya. Dilarang mengganggu binatang, binatang kan ada. Berarti penjenengan itu ya ada. Apalagi Rep Kapten sudah mengatakan aku bangga menjadi anak PKI. Secara terang-terangan. Kemudian kader-kader PKI sudah masuk ke dalam sistem pemerintahan kurang lebih 200 orang. Kemudian apa itu keluarganya lebih dari 15 juta. Di Indonesia ini? Di Indonesia lebih. Sekarang ini mungkin sudah lebih dari 20 juta. Masya Allah. Keluarganya itu. Nah ini kan lebih meyakinkan karena mereka sendiri yang ikrar. Aku yang ada. Kenapa Pak itu bisa mereka dengan mudahnya menyampaikan hal seperti itu? Padahal jadi tahun 2003. 2003, Pak. Mahkamah Konstitusi kan mengeluarkan satu putusan nomor 11.
bahwa PKI punya hak pilih dan memilih. Yes. Nah itu menjadi pijakan secara hukum. Oh, orang disahkan kok. Ya boleh lah. Yeah. Kemudian pergerakannya itu berbeda dengan tahun 48 dan 65. Okay. Kalau 48-65 itu mereka kan menggunakan kekerasan, membunuh, memfitnah dan sebagainya. Sekarang ini tidak. Dia masuk ke dalam sistem pemerintahan, mempengaruhi kebijakan pemerintah. Termasuk dan berhasil. Iya, termasuk yang ada di buku ini termasuk larangan-larangan tentang masalah agama, ya. Tentang masalah ini menghilangkan peran agama di masyarakat. Termasuk beberapa tahun yang lalu kan kita dihebohkan dengan di sekolahan tidak ada pelajaran agama. Terus soal masalah agama menghambat pembangunan, ya, madrasah dihapus. Ini komplit semua ini. Anti celana cingkrang. Itu termasuk propagandanya dari orang PKI itu, Pak. Oh, gitu. Termasuk Islamophobia, mengadu domba, menakut-nakuti Islam itu agama yang dalam tanda kutip menakutkan, teroris dan sebagainya. Itu termasuk dari gelagat-gelagat barunya orang-orang PKI itu berarti. Iya. Kan tidak ada satu ideologi yang memusuhi agama. Iya. Kecuali komunis, Marxisme dan Leninisme. Iya. Itu dijelaskan di sini semua. Iya. Jadi kalau ada siapapun walaupun dia bukan orang PKI, tapi kalau anti agama, ya dia sudah kena PKI. Oh. Sudah terbius. Jadi ideologinya udah masuk, walaupun dia tidak mengatakan aku komunis. Iya, walaupun kita tahu ya, si A itu bukan PKI, tapi kamu sudah kerasuan ajaran PKI, sebab kamu tidak senang dengan agama. Oh iya. Oke. Berarti sangat lekat sekali hubungan antara PKI dengan anti agama itu. Iya. Kepada agama siapa, agama apapun. Misinya itu untuk agama itu tidak perlu ada. Agama tidak perlu ada, kesetaraan. Ya, tidak ada. Ya. Jadi menghilangkan agama, tidak ada agama. Ya. Jadi termasuk apa tuh nih? Kita loncat sedikit, Pak. Termasuk gejolak yang dulu jenengan rasakan yang di podcast pertama itu jenengan sampaikan umurnya baru berapa itu, Pak? Waktu gejolak 65, Pak? 13 ya? Atau berapa? Umur saya? Iya. Saya kan lahir 39, berarti tahun itu sudah 20 lebih ya. Oh, udah masa-masa pemuda ya? Iya. Pemuda Muhammadiyah ya? Pemuda Muhammadiyah pastinya. Masya Allah, Jadi masa-masa itu, gejolak dari orang-orang PKI ini memang yang jadi sasaran pertamanya pemuda-pemuda Islam dong? Pertamanya malah dari nasionalis. Oh, nasionalis dulu? Iya. Oh. Jadi sebelum G30S PKI meletus, itu di Solo kan bermunculan geng-geng yang menamakan diri Banteng Patih, Banteng Prabu. Perkecamatan berarti? Perkelurahan. Oh, perkelurahan? Banteng Tanjung. Nah, mereka membangun seperti itu karena menyikapi gerakan pemuda rakyat, pemudanya PKI. Yang sering mengganggu. Itu sering berkelahi itu. Hampir setiap hari ada perkelahian. Tapi selalu yang diajar di Kodim, itu yang dari kelompok Marhainis. Berarti dari pemuda-pemuda PKI waktu itu, namanya apa tadi? Pemuda rakyat. Pemuda rakyat malah justru kayak dimenangkan dong di sini. Dimenangkan karena di Kodim sudah dikuasai PKI. Waktu itu? Ya, CPM juga, Korem juga, polisian juga. Kemudian wali kotanya ya PKI Utama Ramelan. Jadi Mang Solo sudah dikuasai oleh PKI. Nah, yang sering berkelahi tadi pemuda rakyat sama pemuda Marhainis. Dulu kan namanya pemuda Marhainis. Marhainis. Nah, jadi partainya kan masih PNI, Partai Nasionalis. Iya. Oh, Masya Allah. GPM, Gerakan Pemuda Marhainis. Berarti itu kan gejolak sebelum G30. Sebelum G30 SPKI. Termasuk jenengan juga ikut di situ apa pemuda Muhammadiyah waktu itu memang lain, kami di Pemuda Muhammadiyah. Jadi beda terlibat itu. ya. Oh iya. Tidak terlibat di situ. Oke, jadi gini Pak, ini keluh kesah saya nih sebagai seorang pemuda ini. Kadang kita sebagai seorang pemuda itu apa ya? Kita sebenarnya pengen mempelajari ini. Cuman wadahnya apa itu? Kita mau baca buku. Indonesia ini kan termasuk negara yang apa? Apa Mas? Tanda-tanda kutip minat bacanya kan kurang, padahal buku-buku itu kan banyak sekali. Nah itu gimana Pak untuk menyikapi itu anak-anak muda ini supaya melek tentang masalah sejarah PKI ini? Terutama kan hampir semua
kelurahan kan ada remaja masjid. Iya. Sudah di situ aja forumnya. Oh, gitu ya? Iya. Atau nanti di pondok-pondok pesantren, di madrasah. Kalau sekolah negeri mungkin sulit ya. Iya. Itu datangkan seperti kami ini saksi, yang untuk memberikan pencerahan kepada mereka. Iya. Dibuka dialog yang selebar-lebarnya. Seluas-luasnya ya? Seluasnya. Sudah silakan kamu. Mau mendukung PKI pun silakan. Ayo, ada argumen. Iya. Jangan dibatasi. Biar. Berarti kalau jenengan pribadi termasuk orang yang sangat siap untuk menyampaikan hal itu? Siap sekali, insya Allah. Sudah. 24 jam tak sia-siakan waktu saya untuk itu. Masya Allah. Ya. Ya, betul. Oke, Masya Allah. 24 jam. Karena keluarga sudah rela. Ikhlas kan bapakmu siji. Lah bapaknya pinter kok, bapak siji. Lah putra pinter tak Pak jenengan Pak? 3. Putra 3, ya. Masya Allah. Cuman sayang, anak-anak saya kan tidak ada yang mau ikuti saya. Beda. Beda profesi. Bapaknya profesi ini kan demo. Bapaknya aktivis, oke. Ya. Nah ini pembahasan yang cukup menarik Pak sebenarnya Pak. Untuk apa tadi? Pertanyaan gini dulu. Apakah orang komunis itu pasti PKI? Tidak. Kenapa bisa gitu, Pak? Ya. Contohnya tadi, saya kasih ilustrasi tadi. Apakah setiap umat masuk partai umat? Tidak kan. Apakah setiap rakyat masuk PRD, Partai Rakyat Demokratik? Tidak. Nah itulah. Aku komunis. Tapi aku nggak PKI. Aku bukan PKI. Oh, itu jadi buat bahan alasan dong sekarang. Iya. Maka jangan sampai kita menggunakan istilah terminologi politik yang justru akan menjadi bumerang bagi kita. Kalau PKI gaya baru jelas. Musuh negara itu kan PKI kan. Iya. Yeah. Di sini juga dijelaskan ya? Ya. Bukan komunis, bukan Marxis, bukan Leninis. Tapi PKI. Ajarannya komunisme yang tidak boleh. Leninisme pakai isme semua. Iya. Yeah. Tapi komunisnya kan tidak ada di TAP MPRS nomor 25. Tapi PKI-nya yang dilarang? PKI-nya. Maka kita jangan sampai salah menggunakan terminologi politik. PKI gaya baru. Siapa itu? Ya PKI yang berontak tahun 48 dan 65. Yeah. Cuman yang beda itu modus operandinya. Kalau dulu menggunakan kekerasan, sekarang masuk ke dalam sistem pemerintahan, mempengaruhi kebijakan pemerintah. Dan berhasil. Menurut jenengan berhasil, Pak? Berhasil sekali. Terus bagaimana ya? Berhasil. Berhasil sampai hari detik ini? Udah luar biasa berhasilnya. Wah. Ya, Masya Allah. Maka kalau tidak hati-hati, ya, jangan heran bahwa nanti akan terjadi balas dendam oleh mereka kepada kita ini. Apa kita mau punya investasi, anak cucu kita dibantai oleh PKI? Wow, jangan dong. Jangan kan? Ya. Kalau kita ini diam, berarti kita punya investasi merelakan anak cucu kita dibantai oleh PKI. 100% lah. Karena PKI itu tidak pandang bulu. Kalau perlu, bapaknya sendiri, ibunya sendiri dibantai. Selagi dia nggak PKI, bapak ibunya sendiri dibantai. Nah, coba dibaca buku sejarahnya Trotsky yang berhadapan dengan Stalin. Iya, Masya Allah. Podo-podo PKI ini, tapi Stalin merasa tersaingi oleh Trotsky, dihabisi sama keluarganya. Sama keluarganya sendiri? Iya. Padahal podo-podo PKI ini, podo-podo komunis. Sama-sama komunis ya? Sama. Cuman Trotsky kan generasi baru, muda. Oh iya. Ngalahkan di bawahnya Stalin. Akhirnya nggak terima. Nah, nggak mau ada matahari kembar. Matahari kembar. Bunuh. Oke. Wah, Masya Allah. Di antara mereka pun terjadi coba. Apalagi dengan di luar komunis. Iya. Dan itu kan juga, apalagi sekarang sudah terang-terangan Pak Nge. Iya. Sudah terang-terangan mengatakan atau bahkan itu Pak ya, mereka bangga, bahkan ada desaan untuk negara meminta maaf. Ya, minta maaf. PKI. Kemudian TAP MPRS nomor 25 dihapus. Kemudian G13 PKI-nya sudah dihapus. Siapa yang minta? Apa kita yang minta? Tidak mungkin. Tidak mungkin kan. Apalagi yang sudah merasakan sebagian panjenengan tidak mungkin terima dong dengan hal itu. Kalau berarti kan PKI itu. Iya, siapa lagi? Iya. Iya. Berarti gejolak apa tadi 48 Pak ya? 48 sama 65. Itu penunggangnya beda dong Pak. Kalau kita lihat dari sejarah-sejarah yang ada. Terus ya kalau
Kalau 48 itu Rusia, 48 Rusia, 65 itu Cina. 65 Cina. Nah, kan senjata itu kan dari Cina semua itu. Di drop dari Cina. Ya, ya, ya. Untuk mempersenjatai buruh dan tani. Oh, pasti senjatanya selalu itu ya, buruh dan tani. Ya. Dan ini era-era sekarang pun itu tetap terus dipakai, Pak? Iya. Oke. Tadi ngomong-ngomong kalau Lanjenengan sampaikan bahwa Indonesia ini sudah apa ya? Tadi antum sampaikan 100% ya. Sudah berhasil mereka. Nah, belum berhasil 100%. Cuman tapi sudah mulai. Hampir ya? Ya, hampir. belum. Kalau sudah 100% kita sudah mati. Kita sudah nggak ada. Bener. Dan semoga saja nggak nyampe, Pak ya. Insya Allah. Tergantung dari kita. Gimana? Kalau menurut jenengan kita harus ngapain? Kita sosialisasikan. Setiap ada momen yang bagus, ya. Kita sosialisasikan pada generasi muda, terutama generasi muda. Iya. Berarti cukup dengan cerita-cerita seperti itu aja. Yang kita nyampaikan fakta. Kalau sekarang kan mereka senangnya buka di Google ya. Google. Namanya apa itu? Sosial media. Sosial media. Ya. Tanya saja. Semua ada di situ. Kapan PKI mulai? Kapan komunis? Ada komunis bisa masuk Indonesia kapan? Mulai tahun berapa? Siapa yang bawa? Kemudian munculnya PKI itu motivasinya apa? Sejak kapan? Kemudian bagaimana peristiwa 926, 9 itu ada semua. Mungkin mereka kan lebih yakin karena yang bicara itu bagi mereka sekarang kan Google. Iya, benar. Karena hidupnya Gen Z sekarang kan nggak bisa lepas. Wes kok takon mbak aku, ora percaya. Takon mbahmu. Mbah Google. Takon mbahmu. Mbah Google. Tapi kalau saya pribadi lebih percaya sama orangnya langsung kalau saya pribadi. Karena feel-nya beda, Pak. Rasanya beda. Sedangkan kalau tanya Google itu ya sudah kita baca aja di situ. Sedangkan ya walaupun referensinya banyak. Jadi teman-teman atau ustadz-ustadz ya yang punya pesantren, mungkin ini momentum yang tepat sebelum 100% PKI kembali berkuasa. Ngoten Pak ya? Saya berharap tahap pertama ini remaja masjid. Oh, malah dari masjid berangkatnya? Sudah, remaja masjid. Nanti kita isi masalah itu. Bab kalau kita mengisi masalah ini tidak dilarang oleh negara. Oh, sah-sah saja? Ya, tapi kalau kita masuk untuk ke wilayah politik, terutama politik praktis, lah mungkin bersinggungan dengan penguasa. Oh, iya. Karena PKI kan sudah musuh negara. Kalau kita mensosialisasikan, kan membantu negara berarti. Tidak bisa dilarang. Oh iya. Harusnya malah seneng, harusnya terbantu. Ya, kan? Kemudian terutama dari Angkatan Darat. Musuhnya bebuyutan ya. Dia akan senang sekali. Jenderal-jenderalnya kan dulu terbantai. Ya, senang sekali. Coba itu dirintis. Apa yang bisa saya bantu, saya bantu. Kalau untuk contoh nih ke remaja masjid, ritme yang mau dipakai seperti apa Pak? Menjelaskannya Pak. Apakah langsung sekedar cerita pengalaman Bapak atau memang lebih ke kondisi sekarang? Enggak, ya sejarahnya dulu ya. Jadi sejarahnya dari mulai masuknya, sekarang ini, kemarin saya baru terima. Ya kemarin, 1 hari yang lalu ya. Kemarin ini hari Selasa ya. Senin kemarin. Teman ya, dari non-muslim. Teman baik saya. Dia menerima video mengatakan bahwa yang membawa ajaran komunis itu orang Islam dari Yaman. Itu yang bilang non-muslim? Yang bilang saya tidak tahu agamanya, tapi ada. Nanti kalau perlu tak kirimkan. Itu audio, Pak? Ya. Sumbernya dari mana ya? Nah, padahal kan dari negara Belanda. Sneeveld itu yang bawa. Iya, Sneeveld. Ya. Tapi kok dia ngomong seperti itu coba? Nah kalau termakan. Ya, kalau termakan kan kasihan. Nah ini harus kita counter. Counter. Caranya counter yang ini. Wes kowe aja percaya mbak aku, bukaan Google. Ya tak rukoke bukaan. Sopo sing lebokke itu. Cukup dengan membaca dari situ saja, insya Allah sudah mencukupi, Bang ya. Nah kadang-kadang seperti tadi, ya saya terima juga dari teman juga, ya, dari Karang Sragen. Video anak muda-muda, cuman katoan cendak tok ligo, ada berapa puluh orang itu. Suruh jongkok dibawa ke kepolisian. Komentarnya apa?
ini pasukan berani mati yang akan bergerak tempo hari itu. Oh. Dikumpulkan yang namanya arit. Arit itu panjangnya segini-gini loh. Berapa puluh itu, macam-macam. Saya ngecek ke Mabes Polri. Ya. Bener nggak berita ini? Ternyata nggak bener. Oh. Geng motor. Oh, di framing seolah-olah PKI gitu. Ya. Coba. Ya. Kalau kita nggak hati-hati menyikapi di medsos, kita terjebak. Wes kita sebarkan ternyata Bukan ternyata hoax. Ya, geng motor. Saya lebih yakin kena geng motornya. Lebih yakin dengan geng motornya. Nah, sejak semula munculnya itu perang berani mati, saya sudah tidak yakin. Tidak mungkin berani. Tidak bakal ada. Kalau saya yakin Cina sekarang orientasinya sudah bukan pada ideologi lagi, bisnis. Sudah bisnis. Jalur sutra ini harus berhasil karena harus melalui Selat Malaka. Selat Malaka kan milik kita. Berarti sepenting itu dong Indonesia nih. Ya. Bagi mereka. Oh iya, maka Cina di dalam mengeluarkan duit jor-joran. Jor-joran. Saya tidak butuh duit di Indonesia. Saya mau mengeluarkan duit sebanyak-banyaknya, yang penting program saya lancar. Dan itu sekaligus memanfaatkan di daerah pesisir tadi dikuasai oleh Cina semua. Nanti orang-orang Cina yang di situ bikin perumahan, bikin perkebunan, bikin jalan tol, bikin pelabuhan laut, pelabuhan itu semua mereka mau semua. Iya. Termasuk itu ya Pak ya, laut yang dijadikan pulau-pulau itu ya, apa namanya itu ya? Pik gitu tuh. Pik gitu. Kan juga Cina juga. Cina. Saya pernah masuk ke sana. Pernah. Dulu. Wah. Berarti asing-asing ini. Ya kalau asing ini ya, asing selain Cina, dia butuh duit. Masuk ke Indonesia, memang yang dicari duit. Duit, dah. Kalau perlu dengan cara-cara yang tidak bagus, didu. Begitu rakyatnya didu, dia ngerogoti telinga. Mereka nyari keuntungan di situ. Cina enggak, aku ora butuh duit tuh. Dan dia saat ini kan di backup dari Yahudi. Wah, merembet ke Yahudi juga nih? Iya, Yahudi Amerika yang diusir oleh Trump itu. Oh. Maksudnya kan ke Cina. Jadi sejak Obama diganti Trump, Trump kan punya agenda namanya white supremacy. Yes. Seakan-akan white supremacy itu mengangkat derajat kaum pribumi. Okay. Padahal di sana tidak ada pribuminya. Oh. Tapi yang diusir adalah Yahudi. Oh, gitu ya. Masuk ke Cina. Berarti Yahudi yang dari pengusiran Trump itu ke banyak Cina. Masuk ke Cina. Sudah. Yang pegang duit seluruh dunia ini kan Yahudi. Yahudi. Nah, kalau itu saya sepakat sih. Iya. Karena memang faktanya seperti itu ya, Pak. Iya. Kami kan punya gerakan namanya Aliansi Rakyat Bergerak. Di Solo nih, Pak? Atau nasional? Di Solo. Solo. Itu kan yang punya ide Pak Mudrik kira-kira sudah 3 tahun yang lalu. Tapi yang membuat konsepnya kan saya. Nah di situ tujuannya itu memperbaiki kehidupan berbangsa dan bernegara. Umum ya? Jadi nasional. Yeah. Nah kami sebagai rakyat tidak mampu sendiri. Yes. Harus melibatkan seluruh potensi bangsa, termasuk TNI, Polri, politisi, penegak hukum, tak libatkan semua yuk dandani pada porsinya masing-masing. Sehingga kalau rapat-rapat itu kan takjak. Tapi kita kan berbeda porsi. Pak TNI, porsi penjaringan kan pertahanan. Pak polisi, Kamtipmas, saya politik. Itu porsinya rakyat. Yeah. Jadi kita saling menghormati, saling bantu-bantu. Tapi tujuan kita dandani negara, Pak. Negara kita itu sudah rusak. Ini faktanya seperti ini. Dan itu dijawab dengan positif, Pak. Mereka bagus semua. Kemudian kan kami punya rambu-rambu. Jadi gerakan kami ini tidak boleh melanggar hukum, peraturan konstitusi. Gerakan kami seperti itu. Sampai sekarang sudah gerak apa, Pak? Yang saya sudah berpuluh-puluh kali waktu demo-demo itu. Enggak, yang kan baru 3 tahun terakhir ini. Lah yang sama Pak siapa tadi? Pak Mudrik. Pak Mudrik itu lewat cara apa gitu kalau dari pihak panjenengan itu? Pembenaran atau apa tadi? Pemperbaikan negara tadi. Jadi kalau saya kan karena kami di daerah nih, kan tidak mampu untuk bermain di pusat. Jadi paling kami membuat satu pernyataan sikap,
bersama-sama di video. Kemudian saya juga kadang-kadang pribadi. Kalau saya punya pertimbangan ya, ini tak munculkan yang forum gerakan mungkin banyak yang tidak mau, tidak berani. Ya. Nah, saya pakai pribadi kalau itu, eksponen 66. Jadi memang benar-benar gerak sendiri? Sendiri. Atas nama Pak Usman Amiruddin? Iya, pakai nama Usman Amiruddin. Tak suruh anak saya, tak suruh video, saya ngomong di rumah. Oh, Masya Allah. Saya ngomong di rumah. Itu, nah terus nge-share-nya hanya di WA, Pak? Nah, saya tidak mampu lainnya. Coba kalau bisa lebih disebarluaskan, mungkin kalau FKM bisa memfasilitasi mungkin Pak ya? Terima kasih kalau bilang. Saya tuh kan tidak tahu seluk beluk mengenai dunia maya itu sudah mudeng ya. Kalau Putra nggak ada yang di Solo, Pak? Ada. Tapi sudah dia tidak terlalu tertarik dunia politik. Beda jalur. Beda selera. Beda jalur ya. Oke. Kalau di Solo sendiri, ini mohon maaf ya, di Solo sendiri pergerakan PKI gimana, Pak? Di Solo tidak ada. Atau komunis? Ya, sini tidak semata-mata. Jadi mereka itu kan membina pengusaha-pengusaha lemah, wedangan, tukang becak, kemudian warung-warung kecil. Nah, itu ada perkumpulan paguyuban, rutin pertemuan. Saya pernah juga diundang datang. Itu di bawah naungan apa, Pak? Pakorba. Nah, Paguyuban Korban Orde Baru. Winarso yang mimpin. Wah, di Solo ini? Ya sering komunikasi sama saya. Berarti ada hubungan baik dong? Baik sekali. Baik. Berarti memang, maksudnya nggak semua orang, maksudnya nggak semua yang terindikasi komunis, nggak semuanya jahat dong? Saya yakin tidak semuanya. Yang jahat itu tidak ada 5%. Nggak ada 5%? Nggak ada. Tapi sayangnya menguasai di atas. Dia mainnya di atas. Mainnya di atas. Berarti di Solo ini jenengan kenal dong? Kenal. Anak cucunya yang dulunya mungkin komunis? Nggak sampai ke situ. Cuma dengan pimpinannya kan mengenal. Oh, dengan pimpinannya. Ya kelas jenengan pimpinan lah. Nah, kalau kelas jenengan kerucuk-kerucuk. Kemudian yang golongan kiri. Golongan kiri. Saya kan sesepuh golongan kiri. Sehingga disebut Ustadz golongan kiri itu saya. Ustadz golongan kiri. Ustadz Usman. Ustadz golongan kiri. Ustadz golongan kiri. Berarti memang di Solo ini jenengan terkenal itu ya? Tentang Ustadz golongan kiri. Oke. Berarti di Solo ini baik-baik aja hubungannya. Baik. Dan terus kalau jenengan selama diskusi dengan teman-teman atau dengan orang-orang apa tadi paguyuban apa tadi itu? Pakorba itu melihat kondisi sekarang gimana Pak tanggapan? 100% sama dengan saya. 100%? Semangatnya 100% plus. Mereka nggak merasa, mohon maaf nih kalau pertanyaan salah, pertanyaan saya salah. Mereka justru nggak respect dong? Nggak. Pak Usman, aku nek rapat-rapat ejaan. Ayo. Aku berada di posisimu gitu, seolah-olah bilang gitu ya? Iya. Ternyata dia itu juga punya jalur ke pusat dengan teman-teman saya di pusat. Berarti jenengan punya teman sana ini juga kenal nih sama Netes? Saya kalah aktif dengan mereka. Padahal jenengan yang bersinggungan dulu ya dengan gitu. Oh gitu. Dia ngomong, Pak Usman, aku kontak terus iki loh, edan. Ya Allah ya Rabbi, Masya Allah. Kan kalau kita kan logikanya kalau kita kan umat Islam, partai umat Islam menang kan kita senang. Ternyata di komunis enggak. Maksudnya orang-orang itu kalau ada kebijakan-kebijakan yang terlalu bergesekan dengan urusan nasionalis. Sesungguhnya kan kalau saya jujur ya, mereka itu kan korban elit PKI-nya. Nyebutnya korban elit PKI padahal dia sendiri? Dia kan tidak, enggak. Karena ulahnya elit, maka yang berkorban coba. Elitnya kan enak, lari ke luar negeri aman, dekat Jerman, ke negara Belanda masih ada di sana, tokoh-tokohnya itu. Di Jerman, di Belanda itu banyak. Sedangkan itu yang masih getol tuh mereka itu. Sedangkan yang di bawah-bawah ini sebenarnya juga memang mereka nggak gerak untuk apapun ya Pak ya? Nggak berani, nggak mau. Dan nggak mampu kan otomatis dengan minoritas itu? Bukannya nggak mampu, memang nggak mau. Memang nggak mau? Iya. Maka saya kan punya konsep. Ya, konsep ini pernah saya ajukan zamannya Pak SBY. Ngirim tim ke Solo,
diskusi di Solo Pos. Saya diundang waktu itu hanya saya sendiri dengan Sendiri, Pak? Dengan tim dari Pak. Bagaimana untuk memperbaiki kondisi perpolitikan. Saya katakan bahwa partai politik itu jangan diperbolehkan punya anggota. Lantas gimana? Jadi yang punya KTA itu hanya pengurusnya saja. Partai politik jangan. Nanti kalau ada apa-apa, seperti contohnya PKI, ya. Oh iya. Elitnya yang kurang jadi ajar, korban. yang korban mereka tidak tahu apa-apa. Mungkin hanya karena dalam bahasa kita karena punya KTA itu. Ya. Iya. Ciptakan ya swing voters. Jadi partai politik itu tidak boleh punya anggota. Biar rakyat itu nanti yang memilih. Swing voters itu kan rakyat yang tidak terikat dengan satu kekuatan partai Golongan politik. apapun ya. Itu nanti yang senang rakyat deh. Kan partai politik berlomba-lomba untuk mencari simpatik. Simpati rakyat. Misalnya partai A, Ya. hari ini mengadakan pembagian nasi gratis. Yes. Partai B kan, wah aku yo mau Gak mau kalah. Aku tangannya Iya, lagi kesehatan. bener, Iya. Partai C mau kalah. Akhirnya sih seneng rakyat. Rakyatnya bisa merasakan. Ya. Bab nak ngantek kowe orang nyeneng-nyeneng aku tak pilih. Itu bahan diskusi jenengan ke waktu itu. Ya? Sehingga dia gede-gede. Misalkan banyak masukan itu. Tidak boleh ada satgas. Tidak boleh. Kemudian kaderisasi. Kemudian semua elit politik harus melalui pendidikan di Lemhanas. Elit politik dari pusat sampai ke tingkat yang paling rendah. Supaya berwawasan kebangsaan dan nasionalisme. Kalau itu dilakukan, itu timnya Pak SBY dan Pak Usman. Aku kalah maju karo konsepmu. Terlalu visioner jenengan. Ya. Aduh, Masya Allah. Lantas tanggapannya waktu itu gimana, Pak? Tidak mampu dipraktekkan, elit politik kan tidak mau. Iya dong, iya. Ya, yang membuat undang-undang kan mereka. Iya. Undang-undang mereka. Masya Allah. Kalau mereka mengiyakan konsep saya, Nggak ada keuntungan. Masa dirugikan. Aku raiso untuk masa, neng ngetokke duit terus. Lah, tadi berlomba-lomba kebaikan kan ngetokke dana terus. Iya. Oh iya, benar. Ya jelas nggak mau lah, Pak. Ya. Tapi tetap ya harus ada proses. Ya semampu saya. Tapi kalau dibiarkan, tidak bakal bisa bagus gitu. Kalau di Solo sendiri jenengan, maksudnya secara real megang mulai dengan kendaraan ini untuk memperbaiki negara, ada nggak Pak di Solo? Nggak ada. Memang real sendiri-sendiri? Baru sendiri saya. Nggak ada orang yang ngajak gitu, Pak? Nggak. Kenapa, Pak? Ya. Kira-kira Ya mereka kenapa? itu kebanyakan sudah terikat dengan partai politik. Padahal yang saya lihat ini yang mampu-mampu bisa berpikir kan sudah masuk dengan partai politik. Bicara bukan itu kan mau. Kembali ke situ ya intinya, Pak ya? Ini harapan saya ya muncul dari para akademisi. Akademisi justru? Ya, diseminarkan, ya. Seminarkan. Tapi selama ini sudah berjalan Pak itu, Pak? Atau belum? Belum. Baru? Bab kan saya ini sekarang sedang disibukkan di pergerakan di apa itu menyikapi kondisi seperti ini. Iya. Jadi tidak. Mungkin nanti kalau pemerintah yang ke depan ini situasinya sudah kondusif, ya. Mungkin bisa lakukan itu, Pak. Ya. Kalau harapan jenengan sendiri memang hal seperti ini harus tersampaikan Pak, ke masyarakat umum, Iya. termasuk terutama di akademisi gitu. Nah, ini kan saya sudah ditunggu misalnya. Antara lainnya ini yang saya mau saya sampaikan, ditunggu untuk membuat di broadcast juga. Tulisannya Pak Usman, gawenan, tak sebarkan. Cuman saya belum sempat. Lah saya kan tahun 2014-19 kan dukungnya Prabowo. 2014. Sama 19. Salam 2 jari ya Pak ya? Pendukungnya Prabowo. Iya. Dan saya baca bukunya Pak Prabowo, Paradoks Indonesia itu. Yes. Wih ini bagus sekali. Tinggal kok nagih loh. Ayo Pak Prabowo. Bukumu udah ada nih. Ya. Kayaknya orang yang diskusi kalian jenengan judek deh Pak. Masya Allah. Tapi harapan untuk kepemimpinan Bapak Prabowo Subianto ini harapannya besar Pak ya? Saya Insya Allah, ya. sejak dia masuk ke sana saya itu salut.
sejak masuk ke rezim, saya salut. Kenapa? Mungkin satu-satunya saya. Kenapa? Istilahnya kan ada istilah di pergeran itu namanya social weapon system. Kita tidak akan bisa tahu kalau tidak masuk ke dalam sistem yang ada. Dia tahu persis dah. Tinggal pengaplikasiannya. Iya. Ya. Dan harus berbuat seperti itu. Kalau tidak ya sudah disingkirkan nanti. Karena tadi saya baca buku, sudah. Aduh, ya Allah. Saya tidak khawatir kamu masuk ke sana. Saya yakin itu Pak Jenderal, Pak. Iya. Yakin? Saya yakin itu Jenderal. Iya. Dengan kondisi dengan kondisi di belakangnya Pak Prabowo. Dan sekarang ini kan saya juga ada komunikasi dengan teman-teman pendukungnya Prabowo Di Solo. Kemarin 4 hari yang lalu ke rumah. Sama dengan saya. Karena kekhawatiran kita yang anak-anak muda yang tidak tahu sejarah itu mungkin tidak seberat pemikiran panjenengan, Pak. Kekhawatiran kita ya, saya nanti jodoh saya siapa, kan gitu kekhawatiran mereka itu kan. Ya nanti tak cari kan, Mbak. Iya. Kalau bisa yang paham sejarah ini. Kekhawatiran kita kan itu. Tapi kekhawatiran panjenengan kan ya Allah sudah sangat visioner memahami masalah itu. Dan saya kan banyak ditentang teman-teman keyakinan saya terhadap kepemimpinan Prabowo ini. Teman-teman aktivis, Pak? Iya, sama. Kenapa? Nah, tidak tahu. Mereka masuknya Prabowo ke sana itu sudah pada sini semua. Wah. Tapi jenengan tetap yakin. Iya. Tadi ada teori namanya social weapon system itu. Iya. Apa dari buku yang jenengan baca tadi termasuk menguatkan tadi ya? Iya. Saya sering baca buku pergerakan, bagaimana menjatuhkan kepala negara, caranya seperti apa, dan teori itu saya praktekkan. Berhasil? Iya. Dasarnya saya itu hobi ya. Dasarnya hobi ya, Masya Allah. Dan banyak benernya semua. Banyak benernya semua? Iya. Bener semua. Doktrinnya Kennedy saya pakai, bukunya Sun Tzu. Saya baca juga. Aduh, ngapunten nih, saya nggak terlalu familiar dengan buku-buku itu. Karena kami di pondok ya itu mungkin juga salah satu masukan sih Pak ya untuk pengurus atau kalau pesantren kan ini relate banget Pak ya untuk masalah PKI karena dulu kan PKI membantai para ulama. Ini penting sekali untuk teman-teman pesantren. Keluarga kita. Iya. Nanti cobalah saya usulkan. Tapi jangan insya Allah siap ya Pak ya? Siap. Untuk kita 24 jam. Ya nanti jenengan meniku no. Asal dibedol. Asalkan dibedol. Saya kalau sekarang ini kalau setir kan sudah tak batasi sekali. Ampun. Beraninya sampai nyasar gede. Nyasar gede itu saya. Kauman. Iya. Terus kalau lewat flyover ini atau underpass, wah, singku ndonga luar biasa. Masya Allah, ya Allah. Lagi ini kalau untuk pesantren relate, kenapa? Karena PKI kan kita kenal dulu yang dibantai kan ulama-ulama, santri-santri di Jawa Timur ya Pak, santri, kemudian para asatidah. Kalau ini santri-santri tidak tahu masalah ini, mereka kita khawatirkan ketika keluar dari pesantren justru termakan dapat masalah ini. Ya seperti tadi. Katanya yang masukkan itu orang Islam, tokoh Islam dari Yaman. Kan kurang ajar. Iya padahal Yaman kita terkenal negeri para nabi. Nah ya, kurang ajar enggak yang ngomong itu. Mudah-mudahan nanti masih tak kirim ke jenengan ya. Saya minta nomornya nanti. Ya boleh. Wah, udah. Tapi yang maringi nama person jenengan itu teman saya. Dia itu sepakat dengan itu atau tidak? Kalau saya yakin dia tidak sepakat. Walaupun dia nggak ngomong. Dia Katolik. Ya dia Katolik. Tapi dia sama dengan saya. Pemikirannya tentang masalah ini? Oke. Wah itu... Cuma dia nunjukin Pak Usmani kan yang kayak gini piye. Dia maksudnya seperti itu. Mempertanyakan itu. Tak belesi. Tak kirimi. Kan saya buka di Google itu. Iki wacana ngantek-entek. Ya. Kemudian saya katakan bahwa bukan orang Islam dan bukan dari Yaman. Wacana Dewi tulisan ini. Itu referensi yang paling kuat yang jenengan referensikan itu ke orang itu. Kok bisa-bisanya nuduh Yaman gitu loh? Lah ya coba. Dan di video wong kena
Video atau voice, Pak? Video, orangnya ada. Orang kelihatan dong? Kelihatan, wah, sinis sekali ya. Tapi itu orang Indonesia? Nggak Atau tahu orang ya. luar? Orang Indonesia. Bahasa Bahasa Indonesia? Indonesia, orang Indonesia. Pernah coba neliti itu siapa gitu nggak, Pak? Dan saya seperti itu, saya enggak, bagi saya tak prek ya. Oh, dibiarkan aja. Wah, analisa jenengan terlalu tajam. Iya. Apalagi kan itu buku tadi Gus Flit tadi. Gus Flit yang mengatakan tahun 2030 Indonesia menjadi negara gagal. Padahal Itu yang ngomong Prabowo kan. Prabowo baca buku itu disampaikan ke masyarakat. tapi posisinya udah. Belum waktu dia tahun 2019. Oh, waktu calon pertama itu. Yang kedua ya. Yang kedua 2019. Iya. Saya ngomong di forum resmi. Eh. Gitu. Ternyata dua-dua ini klop. Dua ini siapa, Pak? Yang satu mengatakan tahun 2030 gagal. Yang satu mengatakan sukses, jaya, klop. Klop itu artinya sepakat. Jadi betul, terwujud semua. Gagalnya itu bukan milik kita, Wah sih. ya, saya katakan. Iya. Gagal betul kan bukan milik kita. Sukses karena miliknya asing, Cina. Kelihatannya sukses, Ya. berhasil, Bukan milik kita tapi. bukan milik kita. Ya. Jadi kan benar itu. Yang mengatakan gagal ya benar. Yang mengatakan sukses juga benar. Ya. Fahri Hamzah ya, gedek. 2024 sekarang ya. 6 tahun lagi, Pak. Kita buktikan nanti, Pak. Iya. Tapi kemungkinan benar dua hal ini akan terjadi, Pak. Yang tetap milik kita. Insya Allah Tetap milik kita. Milik kita. Apalagi Pak Prabowo yang tadi. Wah, jadi yakin jangan ya. Anda tak tutuh no. Ya. Aduh, salah. Itu tugasmu loh Pak. Aku kan politik. Ya. Iya. Posisi kan bidang politik. Iya, Posisi kan iya. pertahanan. Iya. Ayo. Oh, iya, betul. Mau neng apa-apa berarti penjenengan loh. Tanggung jawab. Terlibat loh kan. Iya. Wah, itu bagus sekali sih. Itu tadi ngapain dibuka apa, Pak? Yang di Gus Flit. Gus Flit. Judulnya ada dibuka coba. Gus Flit. Ya, di Google. Ya. Coba buka, Mas. Gus Flit. Gus Flit. GOST. Oh, yang hantu gentayangan itu ya? Oh, kalau Jan lebih seneng ngartiin apa, Pak? Ya. Ada dua arti kan sama tadi? Kalau saya hantu bergentayangan. Hantu bergentayangan. Tapi kalau yang lain barisan hantu. Barisan hantu. Memang kalau kita buka di kamus bahasa Inggris, kedua-duanya itu dibenarkan, tinggal dalam konteks apa. Oh. Ini mau barisan kan lebih enak tuh. Ini bergentayangan kan lebih konotasinya kan negatif. Iya. Ada? Gus Flit. Novel. Novel. Oh, itu novel ya, Pak? Novel. Oh, novel. Oh. Penulisnya namanya siapa itu? Penulisnya namanya karya P. W. Singer dan August Cole. Oh. Inggris kalau nggak salah itu ya. Inggris. Berarti betul-betul di novel itu dijelaskan Dijelaskan Indonesia. Secara Jelas ya. Indonesia kan menjadi negara gagal. Gagal. Ya semoga Tapi di saja. satu pihak sukses ya bener kabeh. Bener kabeh, betul. Bener. Itu bener semua. Kalau dari analisa jenengan tadi Iya. masuk akal. Tapi kan harapan kita kan tetap milik kita. Saya yakin. Dan maju. Iya. Kan gitu, Pak. Iya. Aduh, ya Allah. Kalau nanti pemerintahnya mengarah gagal, rakyat yang berontak. Pasti itu, Pak. Pasti akan Ya. gerak itu. Wah, rakyat berontak. Rakyatnya yang berontak. Dan ya benar-benar. Kalau yang dituju gagalnya aja tadi, rakyat tenang berontak. Ya. Tapi kalau fokusnya untuk kemajuan tapi bukan milik kita, rakyat apakah sepakat itu, Pak? Nggak mau. Tetap itu berarti kan gagal kita. Sukses tapi gagal. Bukan milik kita. Ya berarti kan diserahke wong liyanya. Ya, aturan. PN. Oke, Pak Usman. Ini ada pesan nggak, Pak, untuk teman-teman atau untuk ya mungkin para akademisi? Kalau yang bagi saya yang penting kita sebagai umat Islam
harus waspada mengenai bangkitnya kembali PKI gaya baru. Karena nanti yang akan dimusuhi itu umat Islam khususnya, kemudian yang kedua juga TNI Angkatan Darat. TNI Angkatan Darat. Sangat tertuju ke Iya, TNI itu. Angkatan Darat. Iya. Dan umat Islam. Oke. Maka kita harus mempersiapkan diri lebih bagus preventif. Oh, malah preventifnya. Ya, jadi jangan sampai nanti PKI gaya baru ini justru berkesinambungan, berkembang. Nah, menurut saya karena ini kan perang ideologi ya, pendekatan yang untuk menghadapi mereka yang paling bagus itu ya dengan kekuatan agama. Karena mereka nggak ada itu nilai itu. Ya, jadi kalau dihadapi dengan kekerasan tidak bisa, PKI tidak bisa, komunis tidak bisa. Ideologi harus dihadapi dengan ideologi. Nah, kita kan pakai agama. Yeah. Ya. Berarti termasuk itu paling bagus. Ya. Termasuk sekarang pendidikan pemantapan mental agama ini juga harus lebih dikuat. Itu salah satu bentuk upaya kita untuk menjaga itu. Menjaga. Ya? Oke. Tidak bisa. Kan kalau penjenengan baca bukunya Bung Karno di bawah bendera revolusi, itu kan mengatakan Bung Karno, tidak bakal bisa kamu habisi. Komunis itu? Ya, tidak bakal bisa. Nah, tapi dengan cara tadi, dengan cara bagaimana agar dia itu mengenal agama, meyakini agama, dengan sendirinya dia akan lepas. Berarti yang harus kita lakukan adalah menguatkan diri sendiri dulu dong, Pak? Iya, di benteng itu. Daripada kita menyibukkan untuk mengurusi komunis-komunis kayak baru itu. Terus kita persiapan. Diri sendiri. Kalau tidak salah, Dr. Carnegie ya, itu pernah mengatakan bahwa yang mampu membentengi kita dari godaan itu hanya iman, bukan tembok yang tebal. Bukan tembok yang tebal, iman. Itu bukunya dulu kan banyak beredar tuh, Dr. Carnegie itu. Itu bukunya kecil, ya sebesar inilah, tebal itu. Mana gak tebal ya? Yang membentengi itu bagus tuh. Iman, bentengi iman. Yang membentengi iman. Tembok tinggi, kalau imannya nggak kuat, bisa. Ya luntur. Tapi dengan iman, kamu masukkan kemanapun. Kuat ya. Kuat ya. Iya betul. Nah ini tugas apa ini? Maka saya menyampaikan pada tokoh-tokoh Islam itu, mbok coba pendekatan yang dipakai itu pendekatan yang masalah keduniaan. Contohnya gimana? Ya, contoh misalnya, apa keuntungannya sholat itu apa? Yang menyangkut bisa dilihat, bisa dirasakan. Contoh misalnya, dengan kita wudhu 5 kali, berarti kan diri kita tuh bersih. Iya. Itu yang kan sederhana. Sederhana. Nggak usah masuk ke yang yang terlalu agamis lah. Yang terlalu. Nggak masuk nombor. Gitu. Kemudian dengan gerakan-gerakan semacam ini, apa? Keuntungan kita apa? Ya. Ya. Kemudian dengan puasa, itu turut merasakan bagaimana seseorang itu lapar. Justru lihat pendekatan seperti itu lebih ngena ya. Dan yang paling ini saya bilang, coba pendekatan agama itu jangan kewajiban, tapi kebutuhan. Bagaimana pendekatannya? Aku butuh agama. Aku butuh Allah. Gitu. Aku butuh agama. Aku butuh agama. Ya. Tapi kalau kewajiban, ya, kadang-kadang aku ngelanggar sing ning donya sing genah ning sanksine aku wani apa meneh sing ning nggon kayak enek sanksine. Nah, sing aku udah ngerti sanksine apa. Oh iya. Tapi kalau kebutuhan aku butuh agama itu loh. Karena ini tapi yang menyangkut mengenai keduniaan ini loh. Kalau kita menyampaikan ajaran agama seperti itu, jadi aku butuh agama, golek dia tuh golek agama. Cari. Oh, iya. Kalaupun dia mau melakukan kesalahan pun dia akan ingat. Nah nanti kalau sudah saatnya mau ditingkatkan monggo. Oh ini tadi buat tingkatan yang mungkin ya untuk pertama ya biar mendasari dulu. Jadi pendekatannya itu pendekatan bagaimana agar kita tuh butuh agama. Lho nek kowe ra ndek agama iki lho bakal ngene. Resikonya ini. Nek kowe ndek agama iki lho seperti ini. Yang dia bisa nerima, nalar bisa nerima. Ya, logikanya bisa masuk gitu ya. Iya.
Iya. Nah kalau dunia saya kan dunia Politik. dunia pergerakan tuh band porsi ini beda-beda. Iya. Ya. Porsinya sendiri-sendiri dan saling melengkapi Pak ya. Ya. Ya, mungkin terakhir Pak, ada yang bisa disampaikan Pak? Yang terakhir yang mungkin menjadi gongnya kita hari ini. Ya, saya doakan semuanya sehat walafiat, selamat dalam lindungan Allah. Dan semua gerakan kita ini mudah-mudahan mendapat ridhonya Allah. Amin. Berguna bagi agama, masyarakat, bangsa dan negara. Iya. Yang penting berguna dulu bagi agama, masyarakat, bangsa dan negara. Kalau untuk ini Pak, masalah komunis, pesan-pesan terakhir mungkin. Tadi kita mulai saja dari remaja masjid, Oke. dikasih pencerahan. Jadi Tapi mereka yang bakal menggantikan kita. Iya. Ya. Setelah mereka nanti meyakini, paham, dia sudah menjadi dewasa, biar dia gantian yang mengembangkan. Tapi kalau kita tidak kita bakali, Mereka nggak bisa mengembangkan nggak apa-apa, nggak ada bahannya. Ya. Oke. Nggih, Kemudian Pak. membuat kader-kader, ya, kader-kader untuk membangkitkan semangat bela agama, semangat bela negara, semangat bela bangsa ini perlu dimunculkan. Karena itu adalah politik kenegaraan. Itu wajib kita. Tapi kalau politik praktis itu kan pilihan. Iya. Ya. Apa jenengan melihat sudah mulai luntur Pak itu Pak? Menjaga. Malah itu belum, seakan-akan belum dilakukan. Malah belum dilakukan. Nah, iya. Kan itu kan sebenarnya kan tugasnya partai politik. Iya. Pendidikan memberikan pendidikan politik di masyarakat, tapi kan tidak pernah dilakukan. Sebab kalau masyarakatnya pinter, mereka tidak bisa menggunakan. Oh. Iya, ben masyarakat itu bodoh. Itulah mentalnya partai politik. Ya. Saya percaya sama jenengan lah, jenengan yang masuk di Saya diskusi 2 jam dengan tokoh politik. senior politik tingkat nasional, tapi tidak saya sebut namanya ya, Iya. kasihan. Tidak bisa. Tingkat nasional tuh. Tingkat nasional. Dan mungkin paling senior di Indonesia. 2 jam dia datang ke Solo. Diskusi soal apa itu? Mengenai partai politik. Oh, meneng seluk beluknya di dalamnya gitu. Ya, saya kritikin ini. Dan nggak bisa Nggak bisa jawab. terima. Nggak bisa terima atau nggak bisa jawab Pak? Nggak mau. Sebab kalau itu dilakukan, aku orang sing dukung. Oke. Nggih, Mas Usman. Matur nuwun nggih, rawuhipun Nggih, ten mudah-mudahan FKM banyak Podcast. Nggih, ini Nggih. sangat banyak sekali insight ilmu yang bisa kita ambil dan semoga kita juga mendoakan jenengan sehat-sehat terus, Amin, semoga amin. terus dijaga Ya. keamanannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mungkin imannya dan seluruhnya, Amin. keluarganya juga disehatkan Amin. sedemikian. Amin. Cucu pun pinter, Pak? Dari 2 anak, yang paling kecil putri, anaknya 4. 4, Kakaknya dia laki-laki, anaknya 2. 2, 6 berarti. 6. Nah, yang 2 ini satu rumah dengan saya. Oh, masih ketemu cucu terus? Ya, jadi seneng. Obat kalau habis mikir ini kan, ketemu cucu. Seneng. Kalau sama anaknya saya saja gojek. Itu kan iso dihapusi barang. Baik, Mas Usman, matur nuwun. Jazakallahu khairan. Waalaikumsalam. Pun matur nuwun. Oke, matur nuwun. Oke. Sekian, kita ketemu lagi di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.